Teman-teman, saya baru mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh. Ingat kemarin saya ke Aceh, ke Pulau Banyak, ketemu Paus Biru, habis gitu ke Taman Marga Suaka di Rawasingkil. Nah, setelah itu kan saya ke Malaysia, ada syuting untuk film. Dan di saat di Malaysia saya ngelihat di media sosial saya ternyata banyak tempat lokasi wisata di Aceh yang belum saya datengin kemarin. Dan setelah saya kontak-kontakan sama teman saya memutuskan untuk kembali ke Aceh. Dan kali ini saya mau ke Sabang karena ternyata masih banyak lokasi-lokasi bagus di Sabang yang kamu harus tahu. Saya langsung menuju Pelabuhan Ulele di Banda Aceh untuk naik kapal cepat ke Sabang. Tiba di Pelabuhan Ulele, saya membeli tiket yang VIP. Selamat datang di Aceh. Anda mau jalan-jalan kemana? Kami siap bantu loh. Silahkan. Kapal cepat dari Pelabuhan Ulele ke Pelabuhan Balohan Sabang ini akan menempuh waktu hanya 45 menit saja. Suasana saat perjalanan sangat asik, para wisatawan dan warga lokalnya juga sangat ramah. Dan saya tiba di Pelabuhan Balohan Sabang. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Ingat gak tuh lagu? Nah, sekarang gue mau nunjukin di mana itu Sabang yang sering kita nyanyikan lagunya. Supaya apa? Supaya kamu nggak nanya. Supaya kamu nggak bertanya-tanya bagaimana Sabang. Gue tunjukin tempat-tempat terbaik, terindah yang ada di Sabang. Saat tiba, saya langsung melanjutkan perjalanan lagi. Sebelum ke penginapan, saya singgah di Sabang Fair untuk menikmati sedikit sunset. Pagi pun akhirnya tiba. Pemandangan yang bagus buat jiwa ini bisa Anda dapatkan di Pulau Weh, di Sabang, di Aceh. Tempatnya ini di pinggir pantai. Kamar saya di tebing di pinggir pantai. Deburan air laut, suara-suara binatang, dan kadar oksigen yang tinggi bikin suasananya menjadi enak banget deh pokoknya deh. Lihat aja sendiri. Chewing on the whistle, a version of my life, with all the bells and whistles, the leaves on the trees, with the record track. You swore you'd never leave. Saya mendatangi satu tempat namanya Jaboy. Di sini terdapat gunung api dan beberapa atraksi hiburan. Yang pertama saya coba adalah panahan di tengah hutan. Dan kebetulan pejabat wali kota Sabang, Bapak Reza Fahlevi juga sedang menikmati atraksi hiburan ini. Saya langsung mengambil kesempatan untuk ngobrol santai. Wih, lewat. Bang Reza,
Ya. Apa Bro Oji. keunggulan wisata Aceh yang Abang Reza lihat? Ya, Aceh sebenarnya kalau potensinya itu luar biasa. Ya, baik alam, budaya maupun buatan. Tapi yang dominan tuh alam dan budaya. Nah, kalau di Sabang ini yang kelas dunianya adalah underwaternya. Jadi kita punya 22 spot diving yang dari 22 itu memang sangat unik. Tentu punya Mancanegara udah tahu tuh. tahu banget. Jadi memang di sini keunggulannya spot diving dan itu memang udah kelas dunia lah. Jadi ada yang gunung api di bawah laut, Gunung api di bawah laut. terus ada kapal karam yang juga menjadi salah satu spot. Kemudian ada karang bunga karang yang memang unik dibanding daerah-daerah lain. Gitu. Jadi tentu spot-spot diving ini kan mau di Bunaken, Wakatobi, Raja Ampat tentu punya keunggulan masing-masing. Nah, Sabang juga punya. 22 spot diving. Betul. Tapi biasanya yang saya tahu, kadang-kadang orang Indonesia kurang tahu, orang luar negeri lebih tahu. Itu terjadi juga di sini? Benar. Ya jujur memang yang awalnya mengembangkan diving di Sabang ini orang luar. Orang luar ya? Kalau kendala-kendalanya apa nih selama ini? Nah, kita kan ingin Sabang ini terus meningkat ya kualitas produknya ya, produk wisatanya. Nah, tentu kita yang selama ini misalnya dari sisi akses ya. Akses itu kan selama ini hanya mengandalkan laut. Nah, ke depan bagaimana kita juga punya akses udara. Kita punya bandara sebenarnya. Tapi Harga tiketnya? Sebelum pandemi stop. Nah, gimana sekarang PR-nya adalah mereaktivasi. Sedang kita upayakan. Nah, sehingga ya wisatawan akan semakin mudah di sini ya, karena biasanya kan wisatawan selalu ngandalin udara ya, penerbangan ya, apalagi yang memang premium gitu. Nah, kemudian tentu kita harus mempersiapkan juga daya tariknya, kesiapan SDM ya, tingkatkan servis. Gitu. Itu yang jadi kendala, jadi PR. Ya, PR yang harus kita terus tingkatkan supaya kita mampu bersaing dengan destinasi wisata lainnya yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Sekarang kan makin persaingan makin ketat. Roadmap ke depannya apa yang Abang mau lihat? Apa yang mau diharapkan nih? Ya tentu tadi itu bagaimana Sabang ini menjadi salah satu destinasi unggulan yang wisatawannya akan semakin meningkat ya jumlahnya dan sisi kualitasnya. Jadi yang kita harus siapkan adalah mulai dari penyiapan SDM yang berstandar internasional, aksesibilitasnya, kemudian amenities ya, bagaimana fasilitas hotel-hotel yang ada di Sabang ini juga semakin meningkat pelayanannya. Dan juga adalah tadi akses ya, atraksi, daya tariknya. Jadi kalau selama ini tadi underwater, tapi di Sabang juga ada yang lain, misalnya seperti kita hadir sekarang di Jaboy. Kemudian ada desa-desa wisata lain yang juga sangat menarik. Kemudian ada spot-spot, site-site sejarah. Ya, di sini banyak benteng, baik peninggalan kolonial Belanda maupun Jepang. Nah, itu juga bisa kita kembangkan. Jadi semakin banyak destinasi atau daya tarik, semakin lama wisatawan tinggal di Sabang ini dan semakin banyak belanjanya dan semakin meningkat kesejahteraan masyarakat Sabang. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ayo. Mau cobain lagi sekali lagi enggak? Ayo. Ternyata Sabang ini masih banyak spot wisata yang belum saya jelajahi. Saya semakin semangat untuk mendatangi spot-spot wisata di Sabang ini. Gue lagi jalan-jalan di Jaboy. Gue dihadiahin kaos oleh anak-anak muda sini, Pok Darwis, kelompok sadar wisata Jaboy.
Dan ternyata mereka juga minjemin gue ATV. Ini ATV ini mainan gue pas gue masih kecil yang paling gue suka. Dan kali ini gue bakal menyusuri bukit gunung volcano nih. Mudah-mudahan bisa dengan ATV ini. Wow. ATV adalah mainan gue di saat gue masih kecil. Ini yang dulu gue ingat dalam memori gue, bisa bikin gue sangat-sangat bahagia. Dan di sini di Jaboy di Aceh gue nyobain lagi. Gue ada lewatin treknya agak sulit, lumayan hampir kebalik sekali, tapi bagusnya gue udah bisa, gue tahu salahnya. Lo harus cobain Jaboy Aceh, bos. This is Aceh, bos. Happy, bos, di hutan main ATV. Setelah puas bermain ATV di hutan, ini dia. Saya melanjutkan untuk melihat kawah gunung berapi Jaboy. Suasananya, atmosfernya agak beda. Terdapat banyak batu putih dan saya akan sedikit trekking. Saya sampai di kawah dua gunung berapi Jaboy ini. Lumpurnya mendidih, hawa panasnya sangat-sangat terasa. Saya lanjutkan ke kawah selanjutnya dan di tengah perjalanan saya menemukan tumbuhan yang mengeluarkan air. Informasi ini saya dapatkan dari guide pemuda Jaboy setempat. Saya langsung mencobanya. Air yang berada dari dalam tumbuhan ini menghilangkan sedikit rasa dahaga saya dan enak. Oke lah. Saat berjalan hati-hati, kadang kita menemui lubang di tanah yang mengeluarkan hawa yang sangat panas seperti yang saya rasakan seperti ini. Panas. Setelah berjalan kaki sekitar 30 menit, saya tiba di kawah 4 gunung berapi Jaboy. Suhu sangat panas. Tempat ini namanya Kawah 4 Gunung Berapi Jaboy. Tidak terletak terlalu di puncak, ada di tengah. Tapi ini adalah salah satu yang harus diwaspadai, agak-agak berbahaya. Mendidih semua air di sini. Bau belerangnya sangat kuat dan gemuruh panas. Suaranya sangat keras. Saya pingin ke sana tapi terlalu berbahaya. Ini udah batas maksimum yang diperbolehkan untuk melihat secara dekat.
Oke, saya lanjutkan perjalanan ke kotanya, Kota Sabang. Saya mendapat info kuliner yang ada di Sabang, yaitu mie sedap. Terdengar ini sesuai dengan namanya, sedap, sedap, sedap. Apabila Anda berkunjung ke Sabang dan Anda ingin menikmati kuliner khas andalan yang disukai oleh orang-orang di Sabang, yang tinggal di Sabang, Anda bisa coba. Namanya mie sedap. Saya direferensin oleh teman saya. Ini di Jalan Perdagangan. Ini ada mie goreng sama ada mie rebus. Mie goreng, mie rebus. Kalau di mie rebusnya ada potongan ikan, namanya ikan pisang-pisang. Dipotong kecil-kecil, ditaburin di atasnya. Ada toge, dan sampai sejauh itu saya belum nyobain nih. Dan kalau sebelah ini di mie gorengnya juga ada ikan pisang-pisang juga dipotong kecil-kecil dan potongan halus seledri. Nah, berhubung saya baru kelar melakukan aktivitas, saya pengen cobain dengan sedikit sambal. Sambal sini, sambal sedikit dulu, takutnya kepedesan. Kayaknya ini kecap asin. Kecap manis. Saya nggak mau banyak-banyak, takutnya berlebih. Mendingan kurang dulu, kalau emang sedikit dulu, kalau memang kurang baru nambah nanti. Cuka. Oke. Rebus mie goreng. Mie rebus mie goreng. Siapa duluan? Rebus, oke, siap. Dan jangan lupa, dari info yang saya dapat, jam 1 siang mereka udah tutup. Jadi menu ini hanya untuk pagi hingga siang. Setelah itu tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cobain dulu mie rebus. Ini bukan mie sedap nama merek ya. Ini mie sedap panggilan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau biasa kita nyoba di pulau-pulau lain pakai daging ayam, potongan daging ayam, ini ikan. Ada sedikit tipis rasa asin dan segar. Togenya juga bikin segar. Oke.
Sekarang mie goreng. Ini rasanya di mulut saya nih, di indera perasa di mulut, di lidah, indera pengecap, pasti bakal menyenangkan nih. Bentrokan rasa. Potongan kecil ikan pisang-pisang bikin gurih. Ini karbohidrat, protein. Ini agak kurang sambal sedikit. Sebentar sayang, mie rebus. Bukannya saya nggak sayang, cuma sebentar. Habis ini kamu lagi. Jadi, kalau Anda ada waktu di masa yang akan datang, jalan-jalan ke Sabang, ingin coba kulineran, silakan datang ke Jalan Perdagangan di Sabang, cobain mie sedap. Recommended. Ingat, datangnya sebelum jam 1 siang. Agib. Oke. Sampai jumpa di kuliner di Sabang. Saya makan dulu. Jika mendengar Sabang, pasti yang kita ingat adalah ujung Indonesia. Yap, benar. Kilometer 0 Indonesia. Bro, gue jelasin sesuatu. Indonesia itu terbentang dari Sabang hingga Merauke. Panjang garis imajiner dari Sabang hingga Merauke itu 5.245 km. Panjang garis imajiner. Tapi pernah ada tim ekspedisi melakukan perjalanan melalui darat. Di hitungan mereka adalah 8.514,22 km. Apapun itu, hitungan mereka, kilometer 0 Indonesia ada di sini, di Pulau Weh, di Sabang, di Aceh. Dan gue sekarang ada di Tugunya, di Tugu kilometer 0. Tempat ini sakral. Sakral untuk apa? Untuk para pengembara touring sepeda, touring motor, dan touring mobil. Dan kalau gue lihat di sini, suasananya sangat tenang, sangat sepi, dikelilingi bukit, pohon, dan laut. Mudah-mudahan suatu hari nanti lo semua ada waktu, lo datang kemari. Enak, menyenangkan, santai. Wallace bos, vibe-nya Wallace, slow.
Lo mau tahu gambarnya, pemandangannya gimana? Lo cek handphone lo. Habis ini lo pantengin terus. Oh ini toh kilometer 0. Oke. Selamat menikmati gambarnya. Kilometer 0 Indonesia. Besoknya kami sedikit mengambil action. Lokasi barusan namanya adalah Ujung Karang. Spot ini airnya bening dan memang cocok untuk melompat dari tebing. Asik loh. Next, saya melanjutkan ke spot wisata air terjun. Air terjun ini bernama air terjun Pria Laut. Trekking sekitar 20 menit di dalam hutan yang asri dan terdengar selalu aliran sungai. Tentunya ini membuat saya merasa fresh kembali. Cobain deh. Sambil makan kue khas Sabang, saya merasakan hal yang mengesankan. Gue melarikan diri dari Jakarta. Bosen gue ngeliat teman-teman gue. Dia lagi. Kali ini gue ke Sabang. Gue mau lihat lumba-lumba aja deh. Ganti suasana. Pagi ini gue janjian. Nggak sama manusia, sama lumba-lumba. Di kolam renang yang besar di Sabang. Woo, woo. Hey, wow, hey, wah, gila, hey, yuhu, lumba-lumbanya, wow. Lumba-lumbanya mendekat. Yuhu! Woi! Yo! Woo! Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Hey!
Yo! 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 Woo! 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 Wey! Wey! Wow! Wey! Wah! Gue lupa umur gue berapa. Wah! Tuh, Azamara, kapal pesiar dari Sri Lanka mau ke Singapura, tapi santai dulu di Pulau Sabang karena mereka tahu perairan Sabang tuh indah-indah, jadi mereka stop dulu di sini. Tuh, Mbak lagi masak tuh, asap dapur udah mulai tinggi. Mbak, bikinin nasi goreng, lapar. Kamu mau naik kapal pesiar bareng aku? Tiap pagi kita lihat lumba-lumba di perairan Sabang. Yuk! Oke, sesuai rekomendasi dari Bapak Wali Kota Sabang, saya akan mencoba diving. Yang saya coba adalah intro diving untuk pemula. Semua akan diajarkan sesuai instruksi keamanan dengan matang. Buat kalian yang lagi pada nonton ini, bro, ayo menyelam bro. Saya speechless. Ini ekspresi saya setelah menyelam di Sabang. Benteng Hanoi Hitam. Benteng ini merupakan salah satu benteng yang digunakan oleh tentara penjajah Jepang untuk menyimpan peluru dan senjata mereka ketika Perang Dunia Kedua. Benteng ini juga menjadi tempat untuk bertahan dari musuh. Di depan benteng ini terdapat sebuah meriam yang memiliki panjang sekitar 3 meter. Benteng ini dinamakan Benteng Hanoi Hitam karena terletak di Hanoi Hitam. Spot wisata benteng Jepang ini bisa menjadi pilihan terbaik karena view-nya
luar biasa. Cek aja gambarnya sebentar lagi. Kita akan tunjukin ke kamu semua. Sabang bukan hanya terkenal karena kilometer 0 Indonesianya aja, tapi Sabang juga banyak terdapat spot-spot wisata. Saya nggak nyangka saya sudah ke ujung Indonesia paling barat. Dan saya senang karena saya sudah mendatangi langsung kilometer 0 ini dan saya sudah menjelajah ujung Indonesia ini. Come to Sabang, Habibi. Come to Sabang. Asik, Habibi. CS, asik banget nih CS.